Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizul ghafar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'dahu, amma ba'da. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fil Qur'anil azizil hakim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-ayah. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Jinci dan puan-puan pemirsa yang budiman, para penonton Cahaya Hati Antv Riau yang berbahagia, bertemu kembali kita dalam acara Cahaya Hati, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu cinta dan apa itu benci? Semua orang memiliki rasa cinta dan rasa benci, namun tidak semua orang yang menambatkan rasa cinta dan bencinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya makna cinta dan benci karena Allah? Insya Allah kita akan kupas secara mendalam pada kesempatan kali ini. Semua orang Allah berikan fitrah cinta. Seorang ibu pasti mencintai anaknya. Seorang anak pasti mencintai ibunya. Sepasang kekasih pasti saling mencintai. Sepasang suami istri pun saling mencintai. Sepasang dua orang yang sedang bersahabat pasti saling mencintai sahabatnya. Tapi apakah cinta mereka disandarkan pada cinta mereka kepada Allah? Belum tentu para pemirsa yang budiman. Apakah kebencian mereka disandarkan pada kebencian kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu, wahai pemirsa yang budiman, bahwa ternyata tidak semua cinta dan benci disandarkan kepada cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil sebuah contoh. Terkadang karena cinta kepada manusia, kita lebih taat kepada manusia dibanding ketaatan kita kepada Allah. Kita ambil contoh dua orang muda-mudi yang sedang bermadu kasih. Ketika seorang laki-laki menghendaki wanitanya untuk senantiasa berhubungan berkhalwat tak sesuai dengan syariat, mereka secara sadar tahu bahwa Allah tidak mencintai itu, tidak menyukai perbuatan mereka. Tapi karena cinta mereka tidak disandarkan pada cinta kepada Allah, lalu mereka melakukan khalwat, mereka berhubungan intim. Saat itulah berarti kecintaan dua orang, satu pasang orang ini tidak berdasarkan cinta kepada Allah. Cinta mereka hanya berdasarkan nafsu belaka. Atau kita ambil sebuah contoh, terkadang kecintaan kita tidak disandarkan kepada kecintaan kepada Allah. Kepatuhan kita tidak didasarkan kepada kepatuhan kepada Allah. Kita ambil contoh dalam sebuah rapat. Lalu atasan mengamanahkan kita untuk rapat. Kemudian azan berkumandang.
kita mendengar azan tetapi kita tidak pergi untuk sholat. Kita memilih mendengarkan atasan kita dengan alasan kita sangat mencintai dia. Cinta yang seperti ini bukanlah cinta karena Allah. Atau misalnya kita ambil contoh yang lain. Seorang ibu cinta kepada anaknya. Lalu rupanya ketika tengah malam anaknya habis maghrib, anaknya tertidur lelap hingga pukul 9. Lalu kemudian anaknya tertidur lelap, makin lelap tidur anaknya, makin bahagia hati orang tuanya. Lalu berputarlah jam hingga jam 10 malam, makin lelap tidur anak, makin bahagialah orang tuanya. Saat itu saking senangnya, lalu orang tuanya memanggil bapaknya, memanggil suami. Abang, sini bang. Ada apa dek? Bang, tolong pindahkan anak untuk tidur ke dalam. Biar nyenyak tidurnya, biar enak tidurnya. Lalu bapaknya pun dengan senang hati memindahkan anaknya dari ruang tengah ke kamar. Lalu anaknya enak tidur, senang hati orang tuanya. Saking cintanya kepada anak. Padahal orang tuanya beriman, bapaknya beriman. Orang tuanya rajin ke masjid, ibu bapaknya rajin ke masjid. Mereka tahu bahwa anak mereka tadi belum sholat isya. Tapi saking cintanya kepada anak, tak mau mengganggu tidur anak. Lalu mereka tidak mau membangunkan anaknya. Ini bukanlah cinta karena Allah. Atau misalnya ketika kita ingin membangunkan anak sholat subuh. Kita ketuk pintu kamarnya, kita buka. Kita bangunkan, sayang, yuk bangun sholat subuh. Lalu ternyata anak tertidur lelap. Tidak tega hati orang tua. Lalu dia biarkan anaknya tidur sebentar. Setelah 10 menit dia datangi lagi. Nak, ayo sholat subuh. Lalu anaknya tak mau bangun. Tak tega hati orang tua. Lalu dibiarkan anaknya lagi tidur. Lalu setelah 20 menit dipanggil lagi. Ternyata ketika anaknya bangun, waktu sholat subuh sudah habis. Lalu anaknya bertanya, Mama, kenapa tadi subuh tidak membangunkan saya? Maka orang tuanya berkata, tadi mama membangunkan engkau nak, tapi nampaknya tidurmu sangat lelap, mak tak tega membangunkan engkau. Maka anak berkata, jangan sampai kecintaan mak kepada saya mengalahkan kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita terlena, kecintaan kita kepada manusia tidak disandarkan dengan cinta kepada Allah. Kecintaan kita kepada manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Sehingga cinta kita tidak didasarkan karena Allah. Mengakunya saling mencinta, tetapi cinta yang tidak punya standar. Betapa banyak seorang bapak yang cinta kepada anaknya, ingin menyekolahkan anaknya, lalu mencuri akibat ingin menyekolahkan anaknya. Cinta kepada anak tidak bersandarkan kepada cinta kepada Allah. Banyak orang yang saling mencintai, tapi hanya sedikit orang yang menyandarkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana langkah trik agar cinta kita disandarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berikut kita pahami dulu ciri-ciri orang yang saling mencintai karena Allah. Terlalu banyak kita mengaku cinta kepada sahabat, lalu kita mengajak sahabat kita kepada kemaksiatan. Terlalu banyak kita mengaku mencintai seorang laki-laki, seorang wanita, lalu kita ajak wanita itu untuk berkhulwat, mengajak mereka kepada kejahatan. Mengakunya cinta, tapi mengajak kepada kemaksiatan. Terlalu banyak seorang ibu yang mengaku cinta kepada anaknya, lalu membiarkan anaknya untuk tidak sholat. Katanya cinta, tapi tidak mengajak kepada kebaikan. Terlalu banyak seorang suami yang mengaku mencintai istrinya, tetapi tidak mendidik istrinya ke arah jalan kesolehaan. Maka katanya cinta, tapi justru ini akan menjadi kubangan batu yang luar biasa, yang menghantarkan seluruh perasaan cinta ini mengikuti arah api neraka. Maka bagaimana ciri-ciri orang yang senantiasa mengaku mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, orang yang mencintai karena Allah akan bahagia
jika orang yang dicintainya mendekati Allah Subhanahu wa taala. Satu orang pasang remaja-remaji ketika tidak mau diajak berkhulwat, dia akan semakin cinta. Apa sebab kecintaan kepada Allah? Ketika ada seorang orang tua yang semakin solehah anaknya, semakin senang hatinya. Inilah kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mencintai karena Allah akan dengan berbangga hati jika orang yang dia cintai mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa itu benci karena Allah? Benci karena Allah Subhanahu wa taala adalah membenci sikap saudara kita jika sikapnya itu tak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah, seorang suami akan membenci sikap istrinya yang tak mau sholat. Seorang istri akan membenci sikap suaminya yang maksiat. Seorang orang tua akan membenci sikap anaknya yang suka melawan. Ini adalah kebencian yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menyandarkan cinta dan benci karena Allah? Karena Allah pernah berfirman, wa asa an takrahu syai'au wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'au wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita, itu jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi yang menurut kita jelek, itulah yang indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang budiman, mari kita sandarkan kecintaan dan kebencian kita karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, benarlah istri Fir'aun, Siti Aisyah, menceraikan suaminya yang mengaku dirinya Tuhan. Karena suaminya telah bermaksiat, dia membenci suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka saya himbau diri saya secara pribadi, umumnya kita semua masyarakat Riau yang berbahagia, jika kita melihat kemaksiatan dilakukan oleh saudara kita, tegurlah ia, bencilah kemaksiatan itu. Yang terjadi justru sekarang malah sebaliknya. Jika kawan kita melakukan kebaikan, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sholat, kita membencinya dengan mengatakan dia so alim. Atau sebaliknya, ketika kita melihat teman kita tak sholat, ketika kita melihat teman kita tak puasa, ketika kita melihat teman kita tak membayar zakat, tapi adabnya baik, kita katakan dia adalah orang yang baik. Maka kata-kata gaul, kata-kata funky itu adalah kata-kata yang tidak berdasarkan dari Islam. Dalam Islam, semakin dekat dengan Allah, semakin cintalah kita dengan sikapnya. Semakin jauh dari Allah, semakin bencilah kita dengan sikapnya. Andaikan seluruh masyarakat kita bisa menyandarkan kecintaan dan kebenciannya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baik dan bijaksana. Saya teringat dulu, wahai pemirsa, ketika orang ingin mencari menantu untuk anaknya, dia berkata, apakah calonmu itu baik? Baik, wahai ibu. Apakah calonmu itu bisa menjadi imam? Bisa, wahai ibu. Apakah calonmu itu punya pekerjaan? Tidak punya. Ya, tidak jadi masalah. Yang penting bisa jadi imam. Ini kecintaan karena Allah. Kalau sekarang masyarakat kita yang terjadi sebaliknya. Ketika anak ingin menikah, yang ditanya pertama kali adalah apa pekerjaannya. Oh, pekerjaannya bagus, ma. Solat tidak. Oh, tak solat, tenang sajalah. Solat itu bisa diatur belakangan. Kecintaan tidak berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ketika kasus gugat cerai menjadi semarak. Wajar ketika kasus talak menjadi semakin banyak. Wajar rumah tangga menjadi tak sakinah. Wajar anak-anak menjadi anak-anak yang tidak soleh. Wajar masyarakat menjadi berantakan. Apa sebab? Karena cinta dan benci mereka tidak didasarkan kepada cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala?
Cara yang pertama adalah ketika kita memiliki sahabat, ketika kita memiliki suami, ketika kita memiliki istri, maka ya cara yang pertama adalah kita harus yakin bahwa setiap perbuatan baiknya kita dukung secara positif sekaligus menyakitkan bagi kita. Apa sebab? Karena tidak semua hal yang positif itu membahagiakan kita. Terlalu banyak hal positif yang itu menyakitkan kita. Kita ambil sebuah contoh. Ketika kawan kita harus meninggalkan kampung halaman dengan tujuan berdakwah atau menuntut ilmu, menyakitkan, tapi ia adalah hal yang positif. Ketika kita harus melepaskan suami kita saat ia harus bekerja berdakwah dan menuntut ilmu, menyakitkan, tetapi itu adalah sesuatu yang positif. Tidak semua ibadah menyenangkan hati. Ada pengorbanan-pengorbanan positif yang itu akan menyakitkan hati kita. Orang yang beriman, dia akan menyandarkan kecintaannya kepada kebaikan sekalipun menyakiti hatinya. Jadi cara agar kita mampu mencintai karena Allah, ketika kita melihat kebaikan dan kawan kita melakukan kebaikan, maka hati kita senang. Jikalau perlu ketika ada sebuah kebaikan, saya melakukan kebaikan dan saya ajak semua orang melakukan kebaikan, itulah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta bukanlah diukur dari seberapa sering kita bertatap muka. Cinta bukanlah diukur seberapa sering kita mengucapkan I love you, I miss you. Bukan. Cinta bukanlah diukur sejauh mana kita memberikan pengertian, perhatian 24 jam kehidupan. Bukan. Cinta bukanlah sekedar soal penjagaan saja. Bukan. Tapi cinta adalah bagaimana mencintai karib kerabat kita ketika dia berbuat baik dan mengajak dia kepada kebaikan. Inilah cinta karena Allah. Lalu apa itu benci karena Allah? Benci karena Allah bukanlah sesuatu yang menyakitkan kita. Kebencian karena Allah disandarkan. Seandainya ada saudara kita yang melakukan maksiat, lalu kita membenci perbuatannya, lalu kita ajak dia kepada kebaikan, itu adalah benci karena Allah. Lalu jemaah, saya bertanya, Ustazah, ketika saya melihat tetangga saya melakukan kemaksiatan, lalu saya ajak dia kepada kebaikan, saya arahkan dia kepada kebaikan. Lalu ketika saya ajak dia bertaubat, dia malah marah dengan saya, Ustazah. Maka apa yang harus saya lakukan? Ketika terjadi demikian, wahai pemirsa yang budiman, ketika kita mengingatkan saudara kita bentuk kebencian akan kemaksiatan yang dia lakukan, ketika ia malah tidak mendengarkan dan memusuhi kita, pakai cara yang kedua, diamkan dia. Ternyata setelah diingatkan dan didiamkan masih saja membenci kita, pakai cara ketiga, kurangi berurusan dengan dia. Membenci karena Allah adalah siap menegur sahabat, suami, istri, karib kerabat yang melenceng dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun beresiko bahwa mereka akan meninggalkan kita. Betapa banyak orang-orang baik yang mengingatkan sahabatnya ke dalam kebaikan, lalu sahabatnya tidak menerima nasihat itu dan dia menjadi ditinggalkan dan menjadi orang yang sendiri. Betapa banyak para sahabat-sahabat Rasul yang mencintai sahabatnya, lalu sahabatnya berbuat maksiat, lalu dia ingatkan malah dia kembali yang dimusuhi. Inilah resiko kalau membenci karena Allah. Tetapi kita tidak sedang mencari ridha manusia. Kita sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ribuan manusia membenci kita, sekalipun ribuan manusia tak ridha dengan kita, tapi Allah ridha, maka insya Allah dunia akhirat akan selamat. Namun sebaliknya, sebanyak apapun manusia yang mencintai kita, sebanyak apapun karib kerabat yang dekat dengan kita, tapi saat itu jika Allah tidak ridha, takkan pernah tenang hidup dunia dan akhirat. Oleh karenanya yang kita cari bukanlah tanggapan manusia kepada kita. Yang kita cari adalah bagaimana Allah mencintai kita. Caranya adalah hadapkan kecintaan
dan kebencian kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sesuai dengan perintah Allah, lakukan. Jika tak sesuai dengan perintah Allah, tinggalkan. Maka kita sampai kepada konsep yang terakhir, mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, enak atau tidak enak, menyenangkan atau menyusahkan kita, segala perintah Allah harus kita laksanakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas atau tidak ikhlas, seluruh larangan Allah harus kita tinggalkan. Inilah keimanan yang sesungguhnya. Jika kita mampu melakukan ini masyarakat Riau, insya Allah lagi-lagi masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan catatan kita menyandarkan kecintaan dan kebencian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian ringkas kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu kembali kita dalam Cahaya Hati Antv berikutnya dengan tema yang berbeda. Mohon maaf, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.